Bab 818. Putu sebenarnya selalu menunggu kesempatan ini. Terakhir kali, dia meminta bantuan Wira dalam upayanya untuk melawan demi kesejahteraan rakyat. Akhirnya, Wira memutuskan untuk mengambil keputusan. Membangun tembok, mengumpulkan persediaan makanan, dan menunda. Menjadi penguasa. Namun, seiring dengan terjadinya begitu banyak hal, Wira terbatas oleh pemerintah kerajaan Nuala dan menjadi seperti terombang-ambing. Jika bukan karena kecerdasannya, dia mungkin sudah terluka atau bahkan tewas beberapa kali. Itu sebabnya, kali ini Wira pasti akan membangun kekuatan sendiri untuk melindungi tanah airnya. Sebenarnya, Putu selalu menunggu momen ini. Penantiannya akhirnya tiba sekarang. Wira tampak tersenyum. Dia menatap Putu dengan penuh penghargaan, lalu mengangguk seraya berkata, "Bagus, karena kalian mengerti, ini akan menjadi lebih mudah. Tuan Putu, apa rencanamu?" Setelah mendengar perkataan Wira, Putu segera mengeluarkan peta dari dalam pakaiannya. Peta ini penuh dengan berbagai gambar dan tanda-tanda. Terlihat bahwa dia sering menggunakan peta ini. Ini adalah peta dunia. Meskipun terlihat sederhana, mereka tetap bisa mendapatkan gambaran umum. "Tuan, mohon melihat peta ini." Sembari berkata demikian, Putu meletakkan peta di lantai dan menunjuk sebuah titik merah di sisi peta. Putu menjelaskan, "Ini adalah tempat kerajaan Nuala berada, yang terdiri dari 9 provinsi, yaitu Provinsi Nasaka, Provinsi Suntra, Provinsi Sebra, Provinsi Yolas, Provinsi Hanula, Provinsi Jawali, Provinsi Lowala, Provinsi Artana, dan Provinsi Jintar. Kita berada di wilayah Provinsi Lowala yang berbatasan dengan Provinsi Jawali di sebelah kiri dan Provinsi Artana di sebelah kanan. Provinsi Jawali adalah yang paling makmur, diikuti oleh Provinsi Yolas, sementara Provinsi Lowala adalah yang paling miskin. Menurutku, kita harus mengendalikan ketiga provinsi ini," timpal Putu. Saat ini, Provinsi Lowala penuh dengan bisnis Tuan Wahyudi yang tersebar luas, ditambah dengan dukungan dari para perampok seperti Ngarai Naga Biru dan Gunung Sembilan Naga yang sudah kembali ke pihak kita. Ngarai Naga Biru juga sudah menjadi kekuatan terkuat di wilayah Provinsi Lowala, dengan perkiraan pasukan sekitar 20.000 orang, jelas Putu. Tapi, jumlah tersebut tentu saja nggak cukup. Kalau kita bisa mengumpulkan orang-orang dari Provinsi Jawali dan Provinsi Yolas, kita akan memiliki sedikitnya 60,000 pasukan. Dengan pasukan sebanyak itu, kita setidaknya baru bisa memiliki kekuatan untuk mempertahankan diri. Tegas Putu. Usai mendengar perkataan Putu, Wira pun tersenyum. Rencana Putu sama persis dengan yang dia pikirkan. Saat ini, di antara 9 provinsi, Provinsi Sebra adalah yang terdekat dengan Kerajaan Agrel, lalu diikuti oleh Provinsi Jawali. Sementara itu, Kerajaan Soka dan Kerajaan Monoma membentuk sebuah segitiga yang mengelilingi Kerajaan Nuala. Untuk mempertahankan wilayah, setidaknya mereka perlu menguasai ketiga provinsi ini. Apalagi, Kerajaan Agrel tidak akan menyerang Kerajaan Nuala dengan begitu mudahnya. Waktu yang tepat belum tiba. "Tuan Putu, rencanamu sejalan dengan yang kupikirkan," ucap Wira seraya mengangguk. Kemudian, Putu pun menunjuk beberapa titik di peta dan menimpali. Kekuatan terbesar di Provinsi Jawali adalah Desa Angindra, lalu ada beberapa wilayah perampok kecil. Tuan pernah mengunjungi Desa Angindra dan sudah cukup dikenal oleh orang-orang di sana, jadi mereka mungkin bersedia untuk menjadi pengikutmu. Hanya saja, Provinsi Yolas dikuasai oleh geng Bentala. Mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, bahkan lebih kuat dari Ngarai Naga Biru. Mereka adalah lawan yang tangguh, jelas Putu. Dia telah membagi kekuatan perampok ini dengan baik. Perlu diakui bahwa dia benar-benar melakukan pekerjaan yang baik dalam mengorganisasi rencana ini. "Aku mengerti, jadi kita harus mengatasi Provinsi Jawali dulu. Aku memiliki beberapa kenalan di sana, jadi mungkin akan menjadi lebih mudah," ucap Wira sambil tersenyum. Farel berada di Provinsi Jawali. Apabila wanita itu bersedia bergabung, Wira akan menjadi lebih percaya diri. Putu segera menyetujui, lalu berkata, "Kalau begitu, kami akan merekrut semua kelompok perampok yang tersebar di Provinsi Lowala. Setelah itu, kami akan menyerang Provinsi Yolas untuk mengatasi geng Bentala." Wira melirik Putu sekilas, lalu bertanya, "Apa kamu yakin?" "Tuan, jangan khawatir. Aku sudah lama menunggu hari ini dan merencanakannya dalam hatiku berulang kali. Kali ini, aku yakin pasti akan berhasil," jawab Putu. Wira sontak tersenyum mendengar perkataannya. Setelah itu, dia berkata, "Baiklah, aku akan menyerahkan tugas ini kepada Ngarai Naga Biru." Bab 819. Wira merasa sangat senang. Seperti yang dikatakan, orang yang memiliki tujuan yang sama cenderung berpikiran sama sehingga tidak perlu banyak bicara. Lantaran mereka memiliki pemikiran yang serupa, Wira tentu tidak perlu banyak bicara.
Rencana ini telah disusun dengan cukup baik. Wira sangat yakin dengan langkah-langkahnya itu. Tuan Wahyudi, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk mencapai tujuan besar ini, ucap Putu yang sangat bersemangat. Sementara itu, Jamal dan Mary mungkin tidak memikirkan rencana ini secara mendalam, tetapi mereka percaya pada Wira dan bersedia untuk berkontribusi dalam perencanaan ini. Kita sama-sama melakukannya untuk kepentingan bersama. Tuan Putu, kamu nggak perlu sesungkan ini, ucap Wira sambil tersenyum. Segera setelah itu, Putu buru-buru menggelengkan kepala seraya berkata, "Enggak, semua rencana ini adalah upaya Tuan Wahyudi. Kamu yang memulainya dulu dan kami hanya mengikutinya. Tanpamu, kami sama sekali nggak akan memiliki keyakinan untuk melakukan ini." Putu memiliki pemikiran yang berbeda. Tanpa Wira, mereka tetap akan terpecah belah. Kala itu, dia memilih untuk setia kepada Levon juga untuk hal ini. Sayangnya, Levon terlalu emosional dan tidak cukup cerdas. Meskipun kuat dalam seni bela diri, itu tidak ada gunanya. Sementara itu, Wira sangat menghargai hubungan dan moral, serta memiliki pemikiran yang luar biasa. Hanya dengan sifat-sifat ini, dia baru dapat memenangkan hati mereka dan membuat mereka bersedia menjadi pengikutnya. "Benar, Tuan. Selama ada kamu, kita baru bisa bersatu dan memiliki harapan," ucap Jamal sambil mengangguk. Dia sangat menghormati Wira, sama seperti Putu. Hanya Mary yang mengedipkan matanya beberapa kali, tetapi akhirnya dia tetap menangkupkan tangannya seraya berkata, "Meskipun aku nggak ingin memanggilmu dengan sebutan Tuan, aku harap kamu bisa memimpin kami." Mendengar perkataan wanita itu, Wira malah berkata sambil tersenyum, "Aku bukan memimpin kalian, tapi kita melakukan ini bersama-sama untuk mencapai tujuan besar." Saat mendengar perkataannya, Jamal, Putu, dan Mary bahkan menjadi lebih bersemangat. Ketiganya segera kembali untuk membuat perencanaan. Hanya dalam waktu 1 hari, Wira telah merumuskan semua yang bisa dia lakukan. Memang terkesan hanya 1 hari, tetapi proses yang akan mereka alami tidak dapat diselesaikan hanya dalam 1 hari. Mereka adalah orang-orang kepercayaan Wira. Selain mereka, Wira benar-benar tidak tahu bisa mempercayakan tanggung jawab ini kepada siapa. Selain itu, dia tahu bahwa kemampuan satu orang tidak akan cukup. Dia membutuhkan tim yang cukup kuat. Saat ini, tim yang dibentuk olehnya sangat tepat. Wira berdiri di tengah halaman, dengan ketiga istrinya berdiri di belakang dan menatap punggungnya. Meskipun tidak mengucapkan sepatah kata pun, mereka bisa merasakan tekad yang kuat di dalam hati Wira saat ini. Apabila rencana yang aku susun berhasil, itu akan membawa stabilitas ke wilayah ini. Tapi, kalau itu gagal, aku khawatir kalian juga akan terkena dampaknya. Setelah Wira mengucapkan ini, dia berbalik perlahan dan melihat ketiga istrinya. Mereka adalah wanita yang sangat penting dalam hidupnya. "Sayang, kamu pasti bercanda. Gak akan ada dampak apapun. Kami siap untuk hidup dan mati bersamamu, baik dalam keadaan kaya maupun miskin. Selama itu adalah kamu, kami rela," ucap Wulan sambil tersenyum. Sementara itu, Dian dan Dewina juga mengangguk. Wira tahu bahwa mereka memiliki tekad yang kuat. Selama mereka berada di sisinya, Wira akan sangat bersyukur. Kemudian, Wira pun berkata sambil tersenyum, "Di balik setiap pria sukses, selalu ada wanita yang diam-diam berkorban, jadi, terima kasih atas usaha kalian." Ketiga wanita itu tersenyum dan sedikit membungkuk. Tidak ada yang tahu bahwa dalam halaman kecil ini, pada hari yang sederhana ini, keputusan-keputusan yang diambil oleh Wira akan berakibat terlahirnya kerajaan yang abadi. Dapat dikatakan bahwa dunia baru dimulai dari sini. Bab 820. Keesokan harinya, saat Wira bangun, ketiga istrinya sudah menyiapkan makanan. Wira langsung duduk di sebelah meja makan. Wulan dan Dian sedang menyajikan makanan, sementara Dewina melayani Wira yang sedang makan. Setelah makan, Wulan mengeluarkan buku akuntansi, meletakkannya di atas meja, dan mulai menjelaskan berbagai pendapatan. "Sayang, produk-produk seperti gula kristal yang kita jual ke Provinsi Lowala menghasilkan keuntungan yang bagus, kita sudah menghasilkan banyak uang." Wira tampak mengangguk setuju, tetapi dia tahu bahwa hanya mengandalkan penjualan gula kristal saja mungkin tidak cukup. Dia perlu mencari cara lain untuk menghasilkan lebih banyak uang. Untuk memperluas bisnis, kita perlu merekrut lebih banyak orang dan mengumpulkan lebih banyak uang. Selain itu, berdasarkan pendapatan kita saat ini, mungkin nggak akan cukup. Tuan Wira, kalau begitu apa yang bisa kita lakukan sekarang? Apakah kita harus mencari saluran penjualan lain? Tanya Dewina yang penasaran. "Aku belum memikirkan tentang ini untuk sementara waktu," jawab Wira seraya menggeleng. Tiba-tiba, dia teringat dengan sesuatu dan segera bertanya. "Oh iya, apakah kalian sudah membawa kembali ember-ember yang berbau tajam itu?"
Ada banyak emas yang disembunyikan di sana. Apabila Wira tidak bisa mendapatkannya kembali, dia akan mengalami kerugian besar. Kami sudah mengambilnya dan meletakkannya di halaman belakang. Jawab Wulan seraya menunjuk pintu belakang. Di sana, terlihat beberapa ember yang diletakkan berdampingan. Wira segera berdiri dan berkata sambil tersenyum. Baiklah, mari kita pergi melihatnya. Wulan segera memimpin jalan dan Wira mengikuti di belakang. Dian dan Dewina juga mengikuti langkah Wira dengan cermat. Ketika mereka melihat ember-ember di kejauhan, Wira bergegas mendekat. Setelah memeriksa ember-ember tersebut dan memastikan semuanya baik-baik saja, dia langsung berkata kepada Wulan, tolong panggil Dodi kemari. Oke, sayang, jawab Wulan. Wanita itu bergegas keluar. Tak lama kemudian, Dodi datang kemari dengan mengikuti Wulan. Saat bertemu dengan Wira, Dodi segera berkata dengan sopan. Kak Wira, ada yang bisa kubantu. Wira memberikan 1 juta gaba kepadanya dan menginstruksikan. Tolong belikan 1 gerobak belerang untukku. Dodi menerima uangnya dan tampak agak terkejut, tetapi dia tidak banyak bertanya. Dia hanya mengangguk dan berjanji. Kak Wira, tenang saja, aku akan segera mengurusnya untukmu. Dijamin beres. Dodi segera keluar dengan memegang uangnya. Dalam waktu kurang dari 15 menit, gerobak belerang telah dibeli dan ditempatkan di halaman belakang oleh Dodi. Saat ketiga wanita melihat gerobak belerang tersebut, mereka tampak sangat terkejut. Kemudian, Dewina bertanya, Tuan Wira, kenapa kamu membeli begitu banyak belerang? Apa yang akan kamu lakukan dengannya? Wira menunjuk ke ember-ember yang berbau tajam itu, lalu berkata sambil tersenyum. Di dalamnya, ada emas. Apa? Beberapa wanita itu menunjukkan ekspresi tidak percaya. Wira segera memerintahkan Dodi untuk menghancurkan belerang menjadi bubuk, lalu menuangkannya ke dalam semua ember. Air di ember-ember itu tiba-tiba mulai bergejolak dengan hebat. Setelah dibiarkan selama sekitar 10 menit, akhirnya tidak ada pergerakan sama sekali. Wira berjalan ke dekat ember-ember tersebut. Usai melihat ke dalam, dia tiba-tiba merasa bahagia dan berkata sambil tersenyum. Sudah, coba kalian lihat. Para wanita itu mendekat karena penasaran. Saat melihat apa yang ada di dalam ember dengan jelas, mereka sangat terkejut. Ember-ember tersebut ternyata berisi emas yang melimpah. Wah, ini benar-benar emas. Ada emas di dalam ember-ember ini. Wulan dan yang lainnya sontak tercengang. Mereka begitu bersemangat hingga tidak bisa menahan diri. Bab 821. Wira menepuk salah satu ember dan berkata sambil tersenyum. Ini akan menjadi modal kita menjadi kaya, kita harus sembunyikan dengan baik. Maaf, Tuan Wira, aku sedikit tidak enak badan, seladian sambil mengernyit. Dengan wajah pucat, dia tiba-tiba menutupi perutnya, lalu berlari keluar dengan tergesa-gesa. Ada apa dengannya? Tanya Wira, sedikit heran melihat Dian buru-buru pergi. Wulan menghela napas, lalu menggeleng dan berkata, Dian lagi menstruasi, jadi perutnya sering kram. Mendengar ini, mata Wira langsung berbinar-binar. Ini mungkin bisa jadi peluang bagus untuk menghasilkan uang. Saat wanita zaman ini sedang menstruasi, mereka hanya menggunakan selembar kain sederhana. Menggunakan kain juga sangat merepotkan karena masih perlu dicuci dan dikeringkan. Belum lagi, wanita jadi tidak leluasa bergerak. Jika Wira membuat pembalut sendiri dan memproduksinya secara massal, dia pasti akan untung besar. Apalagi, bahan baku pembuatannya tidak terlalu mahal. Harganya juga lebih murah jika dibeli secara grosir. Ini adalah peluang bagus. Jadi, Wira kembali menuliskan daftar pesanan. Kemudian, dia memberi Dodi 1 juta gabak untuk membeli barang-barang. Dodi tampak terkejut saat melihat pesanan yang tertulis di daftar itu. Kapas, benang, sutra, gumam Dodi. Untuk apa Wira menyuruhnya membeli barang-barang ini? Saat Dodi masih tertegun, Wira tiba-tiba melambaikan tangannya dan berkata, Tunggu, jangan buru-buru pergi. Masih ada beberapa barang yang kuperlukan. Wira teringat dengan model pakaian dalam yang digunakan para wanita di era ini. Meskipun dia membuat pembalut, mereka akan tetap kesulitan memakainya. Jadi, dia meminta Dodi untuk membeli lebih banyak kain. Masalah pembalut sudah teratasi, tetapi masalah sakit perut karena menstruasi masih perlu dipikirkan. Mungkin membuat beberapa bantalan penghangat bisa mengatasi masalah ini. Jadi, Wira kembali menuliskan kapur tohor dan jarum dalam daftar. Melihat pesanan yang makin aneh ini, Dodi sontak menggaruk kepalanya dengan heran. Oke, beli barang-barang ini sesuai jumlah yang kupesan. Kalau bisa, cepat ya, ujar Wira sambil tersenyum. Dodi bekerja dengan cepat dan kembali dengan semua pesanan Wira di sore hari. Setelah semua bahan disiapkan, Wira pun mulai bekerja. Pertama-tama, dia meratakan kapas dan menaruhnya di atas sutra. Kemudian, dia menjahit kedua potong sutra tipis menjadi satu.
Setelah mengoleskan lem, pembalut sederhana pun jadi. Sesudah itu, Wira memotong beberapa kain dan membuat celana dalam wanita modern. Dia juga menaruh sejumlah kecil kapur tohor ke selembar kain berbentuk persegi panjang, lalu menjahitnya dan mengikatnya dengan tali. Setelah semuanya jadi, Wira memanggil Dian dan meletakkan ketiga benda yang baru saja dibuatnya di hadapan Dian. "Tuan Wira, barang-barang apa ini?" tanya Dian sambil memandang Wira dengan bingung. "Ini namanya." Wira sontak bingung, harus dinamakan apa benda-benda ini? Sebut saja perlengkapan menstruasi, utus Wira. Dia melanjutkan sambil tersenyum. "Aku akan mengajarimu cara menggunakannya. Pertama, letakkan benda ini di atas celana dalam, lalu rekatkan dan kenakan. Terakhir, ikat bantalan penghangat ini, selesai deh." Bab 822. Wira tersenyum. Barang ciptaannya ini bukan sesuatu yang luar biasa. Di dunia asalnya, ini adalah benda-benda kebutuhan dasar wanita. Dia hanya membuat satu set benda itu karena kebutuhan khusus. Jika Dian tidak tiba-tiba sakit perut karena menstruasi, Wira juga tidak akan kepikiran. Dian mengerjap bingung, tetapi tetap berjalan ke kamar untuk mencobanya. Saat dia keluar, wajahnya tampak terkejut. Benda ini sangat nyaman dan pas sekali dengan badannya. Apalagi, bentuk celana dalam ini. Saat mengenakannya, dia merasakan sensasi yang berbeda. Walaupun sedikit lebih ketat, tetap sangat nyaman dipakai. "Benda ini nyaman sekali," gumam Dian. Dian segera menyampaikan hal ini pada Wulan dan Dewina. Orang-orang di era ini belum pernah menggunakan celana dalam dan pembalut seperti ini. Jadi, mereka pasti akan merasa nyaman menggunakannya. "Sayang, gimana kamu bisa mendapatkan ide ini? Sebagai pria dewasa, kok kamu bisa sepeka itu membuat barang-barang kebutuhan wanita?" tanya Wulan sambil terkekeh-kekeh. Wira pun ikut tertawa. Ini sama sekali bukan inovasinya, melainkan produk dari dunia asalnya. Pembalut adalah barang umum yang digunakan wanita di sana, jadi pasti terjamin efektif. "Aku tiba-tiba dapat ide saja. Menurut kalian, apa benda ini bisa dijual?" tanya Wira sambil mengulum senyum. Dian segera mengangguk dan menjawab. "Pasti bisa. Benda ini sangat nyaman, aku juga lebih leluasa bergerak. Ukurannya pas dan nyaman walaupun bentuknya agak aneh. Terus, ada bantalan penghangat ini. Rasanya hangat banget sampai perutku nggak terlalu sakit lagi." Dian yang sudah mencobanya sendiri langsung menyampaikan pendapatnya. Wulan dan Dewina bahkan sampai terkejut mendengar testimoninya. Wira pun yakin produk ini bisa dijadikan lahan bisnis. "Oke, Dian, aku serahkan benda ini padamu. Nanti, aku akan mengajarimu cara membuatnya, lalu kamu bisa mengoordinasikan dan menjualnya, oke?" ucap Wira. Dian sudah pernah mengurus bisnis, jadi Wira paling percaya padanya soal ini. "Ya, aku nggak akan mengecewakan Tuan," sahut Dian dengan gembira. Setelah masalah ini beres, Wira memutuskan untuk mengirim pesan pada Farel untuk mengajaknya bertemu. Kemungkinan, alasan keluarga Barus berkonspirasi adalah demi melindungi diri mereka sendiri. Sekarang, hal yang sama juga terjadi pada Wira. Mereka mungkin bisa bekerja sama. Lantaran berpikir begitu, Wira mengirimkan surat bagi Farel di Provinsi Jawali dengan merpati pos. Setelah kembali tempo hari, Wira mulai memelihara banyak merpati pos. Kebanyakan di antaranya digunakan untuk mempermudah kontak dengan Farel. Hanya dalam setengah hari, merpati pos sudah sampai ke tempat Farel. Farel sudah tahu sejak lama bahwa Wira telah keluar dari ibu kota. Tadinya, dia memang ingin mencari kesempatan menemui Wira. Namun, dia tahu Wira pasti akan menghubunginya. "Wira beneran sudah pulang," ujar Farel dengan nada terkejut. Bab 823. Mendengar itu, gadis berpakaian ungu juga tertawa lalu berkata, "Wira memang sangat berbakat, tapi entah apakah pria sehebat itu bersedia hidup di bawah kendali orang lain." Farel memahami maksud gadis berpakaian ungu. Terlebih lagi, insiden tempo hari pasti mengubah karakter Wira. Segalanya tidak lagi sama. "Kita lihat saja nanti. Kebetulan Wira mengajakku bertemu, aku juga pingin ke Dusun Darmadi lagi." Waktu melihat Dusun Darmadi sebelumnya, aku benar-benar terkejut. "Selain itu, ada hal penting yang harus kudiskusikan dengannya," sahut Farel. Kemudian, dia membalas surat Wira dan langsung berangkat. Di sisi lain, Wira menerima balasan suratnya dan tersenyum tipis. Dia tinggal menunggu Farel dan gadis berpakaian ungu tiba. Saat ini, Raja Bakir tengah bermuram durja di istana. Dia ingin menangkap Wira kembali, tetapi dia tahu bahwa ini tidak hanya akan mempermalukan dirinya sendiri, melainkan juga akan membuatnya dikritik. Awalnya, dia tidak masalah meski menerima sedikit kritik setelah menangkap Wira. Setidaknya, dia bisa mengendalikan Wira. Namun, sekarang Wira sudah pergi. Raja Bakir merasa gengsi untuk menangkapnya lagi. Terlepas dari kendala yang akan dihadapinya,
masih ada banyak menteri berpengaruh yang memihak Wira. Di luar sana, juga ada kerajaan Agrel yang terus mengawasinya. Jika raja mengutus orang untuk menangkap Wira, kemungkinan besar dia tidak akan berhasil. Kedua, sebagai penguasa terhormat, jika Raja Bakir tidak bisa berlapang dada menerima kekalahan, dia tidak layak menjadi seorang raja. Jadi, setelah dipikir-pikir, Raja Bakir memilih untuk menyelamatkan harga dirinya dan mengurungkan niat untuk menangkap Wira. Hanya saja, dia masih sangat kesal. Dia benar-benar tidak senang. Yang mulia, kerajaan Agrel sedang gencar-gencarnya merekrut pasukan. Situasi ini tidak boleh kita biarkan saja, bagaimana kita harus menanggapinya? Tanya Kemal. Tadinya, suasana hati Kemal sangat baik karena Wira berhasil kabur. Bagaimanapun, dia percaya bahwa Wira jauh lebih berguna jika meninggalkan ibu kota. Namun, Kemal menjadi sangat khawatir melihat kerajaan Agrel mulai bergerak. Selain itu, Raja Kerajaan Monomat telah mangkat dan digantikan raja yang baru. Dia pasti juga akan merekrut pasukan untuk menstabilkan situasi istana. Kita hanya bisa mengurangi kewaspadaan pada kerajaan Soka. Mereka mengalami kekeringan dan bencana beruntun. Mungkin tekanan di perbatasan bisa berkurang banyak, sambung Kemal. Mendengar semua laporan itu, wajah Raja Bakir makin terlihat muram. Tak perlu diragukan lagi, kerajaan Agrel selalu menjadi ancaman serius bagi kerajaan Nuala. Selain kerajaan Agrel, kerajaan lainnya juga pelan-pelan tumbuh makin kuat. Di sisi lain, kerajaan Nuala bisa dibilang kekurangan orang berbakat sejak kematian Dirga. Satu-satunya yang mampu memimpin pasukan untuk berperang adalah Yuda. Namun, kecurigaan Raja Bakir pada keluarga Wutari membuatnya ragu untuk mengerahkan Yuda, kecuali jika situasi benar-benar mendesak. Selain Yuda, Raja Bakir benar-benar tidak punya ide siapa lagi yang bisa diutusnya. Situasi internal di kerajaan Nuala juga membuatnya khawatir. Banyak keluarga besar yang makin makmur dari hari ke hari. Hal ini kian meningkatkan kewaspadaan sang raja. Perasaan bahwa dia dikepung para kelompok kuat ini membuat Raja Bakir sangat tertekan. Apa pendapat kalian tentang masalah ini? Tanya Raja Bakir pada Kemal dan Ardi. Ardi langsung menjawab, Yang mulia, walaupun kerajaan Agrel makin kuat, mereka masih jauh di belakang kerajaan Nuala. Yang mulia tidak perlu khawatir. Dengan 100.000 pasukan yang berjaga di perbatasan, kerajaan Agrel tidak mungkin berani menyerang. Yang menjadi masalah adalah kerajaan Monoma. Raja yang baru naik tahta itu pasti ingin meningkatkan wibawanya. Takutnya, dia akan menyerang provinsi Suntra. Sepertinya, konflik yang selalu terjadi dengan kerajaan Monoma di wilayah itu akan makin memanas, tambah Ardi dengan serius. Selain bermain-main dengan kekuasaan, Ardi tentunya juga memiliki kemampuan. Jika tidak, dia tidak mungkin bisa duduk di posisi penasihat. Semua yang dikatakannya barusan memang tepat sasaran. Kerajaan Agrel mengintimidasi kita di depan dan kerajaan Monoma di belakang. Di bawah tekanan kerajaan Agrel, mereka yakin kerajaan Nuala tidak akan berani melawan dan pada akhirnya akan menuntut perdamaian. Jadi, mereka pasti akan mengobarkan perang. Ujar Ardi lagi.